Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Umi Isna ini. Dalam belajar kita kali ini akan membahas tentang manajemen perubahan pendidikan Islam di masa pandemi COVID-19. Let's learning together. Sebelum kita ke permasalahan, kita akan membagi pembahasan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah konsep manajemen perubahan pendidikan Islam di masa COVID-19. Yang kedua adalah tentang peran digital terhadap pembelajaran di masa pandemi. Dan yang ketiga adalah perubahan-perubahan apa saja yang dialami oleh lembaga pendidikan, oleh guru, oleh siswa, dan para orang tua. Kita menuju poin yang pertama, yaitu konsep manajemen perubahan pendidikan Islam di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini dunia digembarkan oleh adanya virus corona atau COVID-19. Semua sektor di Indonesia, khususnya pendidikan, mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang mana dari yang sebelumnya kita belajar di dalam kelas, belajar secara tatap muka, kita dipaksa untuk belajar daring atau online. Dalam kasus pandemi ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang tidak direncanakan, yang mana adanya virus corona memaksa kita, terutama pemerintah, memberikan kebijakan dari keadaan sebelumnya, yaitu di mana kita belajar secara konvensional atau tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring atau online. Manajemen perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menutup sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pembelajaran dialihkan menjadi online atau daring menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom atau Google Classroom guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dilanjutkan poin yang kedua, yaitu peran digital di masa pembelajaran COVID-19. Dengan pembelajaran online, tentu kita membutuhkan teknologi dan informasi. Peran digital dalam masa pandemi ini tentu sangat berarti atau sangat bermanfaat. Baik sekolah maupun perguruan tinggi menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi untuk mempermudah pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, ataupun aplikasi yang lainnya guna menunjang pembelajaran dari rumah. Sedangkan untuk sekolah dasar seperti TK ataupun SD, pemerintah juga mempersiapkan pembelajaran secara online melalui televisi, yang dimana di situ ada program-program yang khusus untuk anak sekolah dasar guna menunjang pembelajaran siswa dari rumah. Dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, tentu peran digital sangat penting dan sangat bermanfaat dan sangat membantu pembelajaran di masa pandemi ini. Dilanjutkan poin yang ketiga, yaitu perubahan-perubahan apa saja yang dialami oleh lembaga pendidikan, oleh guru, oleh siswa, maupun oleh orang tua dengan adanya virus COVID-19. Bagi lembaga pendidikan tentu juga mengalami perubahan-perubahan, yang mana tadinya ada kelas, ada pembelajaran secara tatap muka, akan tetapi pada masa pandemi ini sekolah ditutup dan beralih ke pembelajaran secara online atau daring. Perubahan juga dialami oleh guru. Berdasarkan wawancara secara online terhadap salah satu guru di SMPN 1 Raute, Sulawesi Tenggara, yaitu dengan Kak Adelia Febriana, beliau mengatakan perubahan-perubahan yang dialami oleh guru juga sangat signifikan. Perubahan yang dialami beliau cukup signifikan, yang mana tempat beliau mengajar itu berada di tempat atau daerah yang terpencil, dan siswa-siswa yang bersekolah di daerah tersebut adalah siswa-siswa yang tinggal di pedalaman seperti di dekat-dekat kebun, yang mana di daerah tersebut tidak
capai sinyal internet untuk belajar secara online. Kendala-kendala yang dialami juga sangat banyak, yang mana karena tidak tercapai sinyal sehingga pembelajaran itu tidak terkontrol oleh beliau. Akibatnya para siswa dikasih tugas melalui buku-buku atau LKS. Akan tetapi siswa-siswanya juga hanya satu atau dua saja yang mengumpulkan tugas. Jadi menurut beliau ini sangat tidak efektif dan sangat mengganggu kelancaran belajar mengajar. Oleh karena itu, beliau dan teman-teman gurunya bersepakat untuk membuat kelompok-kelompok belajar dari siswa belajar di rumah salah satu guru dengan jumlah yang terbatas untuk menghindari kerumunan. Perubahan juga dialami oleh siswa. Berdasarkan wawancara dengan salah satu siswi di SMKN 1 Ambal yang bernama Sylvia Lutfah, dia mengatakan bahwa pembelajaran online sangat tidak efektif, yang mana keterbatasan sinyal dan kuota internet sangat berpengaruh terhadap kelancaran belajar mengajar. Selain itu juga adanya tugas-tugas yang menumpuk dari guru dan tidak adanya penjelasan juga mengakibatkan siswa bingung atau tidak paham dengan materi yang harus dikerjakan. Hal tersebut tentu sangat mengganggu bagi para siswa dalam kelancaran untuk belajar mengajar. Perubahan juga dialami oleh orang tua. Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua dari SDN 1 Gondang Legi yaitu Nur Hayati, beliau mengatakan bahwa anak-anak dengan belajar online atau daring tentu sangat terganggu, yang mana pembelajaran menjadi sangat tidak efektif. Misalkan belajar dari televisi, tentu kadang masih ada kendala sinyal televisi yang hanya saluran-saluran tertentu yang menayangkan program dari pemerintah tentang belajar online. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga sangat banyak yang mengakibatkan anak-anak atau siswa juga mengalami stres atau kemalasan-kemalasan untuk mengerjakan. Selain itu juga mereka tidak paham dengan materi-materi yang harus dikerjakan dalam tugas yang diberikan oleh gurunya. Dari perubahan-perubahan tersebut, tentu membutuhkan kerjasama di antara kita, baik elemen pendidikan maupun masyarakat, untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan menjaga kesehatan diri dan orang lain agar pandemi ini cepat berakhir dan pembelajaran dapat berjalan normal seperti biasanya. Sampai kita di akhir video, jangan lupa diklik subscribe, like, dan komen. Bagi kalian-kalian semua yang telah nonton, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.